Baik, kembali lagi di exercise lanjutan. Jika sebelumnya di dua video sebelumnya kita sudah buat dan ubah vendor master data, maka kali ini kita tiba ke exercise 8 untuk maintain material master record atau material master data. Di soal pertama kita akan create sebuah material dengan nama kalau di sini ada data ya, T-M 500Y bla bla bla. Data ini boleh Anda ambil dari Excel sebelumnya yang sudah dibagikan di kelas sesuai dengan user praktik Anda masing-masing. Kalau belum ada boleh dicek kembali, jangan sampai tertukar. Dan kemudian nanti akan diberikan nama headlight extra bright. Ini lampu gitu ya. Ada lampu, kemudian lampu ini dipakai untuk sepeda motor, jadi akan masuk ke dalam kelompok mechanical engineering dan masuk ke tipe material raw material. Nah, nanti kita akan memilih beberapa view di sini, ada basic data 1, purchasing, PO tax, hingga ke general plan data, bahkan sampai ke accounting-nya. Jadi hati-hati ketika melakukan inputan di sini, karena inputan ini akan detail dan Anda akan membutuhkan ini sampai akhir. Kalau misalnya ada kesalahan, tentu akan nabrak di transaksi berikutnya. Seperti itu. Jadi, data-datanya sudah ada di dalam table, boleh dicek di exercise halaman 56. Ada pilihan-pilihan yang sudah ditentukan di sana, kita isi saja. Jangan lupa kita menggunakan material. Materialnya itu adalah DT-M 500 AB pagar-pagar. Jangan sampai tertukar. Baik, saya izin pandu. Saya akan mulai dari menu logistics. Silakan akses di logistik, kemudian materials management, lalu kita ambilnya di material master. Kalau sebelumnya untuk vendor berada di purchasing, karena ini adalah material, maka di material itu sendiri. Kemudian pilih material, kita pilihnya yang create general. Create general perbedaannya mirip seperti di vendor tadi ya. Ada di MK atau boleh juga di XK. Nah, case kita kali ini kita ambilnya yang di MM01. Silakan di enter untuk melanjutkan. Kemudian kita isi nama material barunya di T-M 500 AB pagar-pagar. Tolong di make sure material yang Anda pilih itu jangan salah ya. Jadi ini salah, saya barusan salah nih. Karena sebenarnya ini sudah transaksi 8. Jadi kita pakainya yang kepala depannya adalah TM 500 exercise 8. Dalam contoh saya supaya sama dengan vendor tadi, maka di depannya ada Y. Nah, ini kadang buat silap nih. Seperti ini ya. T-M 500 YB pagar-pagar, sesuaikan dengan batch Anda masing-masing. Industri sektornya itu ada di mechanical engineering, kemudian masuk ke tipe raw material, jadi dianggap sebagai bahan baku, seperti itu. Boleh diketikkan saja, nanti akan otomatis diarahkan ke pilihan raw material. Lalu jika ada change number atau sesuatu ingin diubah by reference, boleh juga, atau di-create by reference, kita tinggal isikan reference-nya. Nah, di case kita kali ini di initial screen, tidak ada reference, jadi kita tinggal melanjutkan saja dengan select views yang ada. View yang diminta itu boleh dari basic data 1, atau sebenarnya kalau pilih semua tidak masalah ya, hanya saja akan disuguhi semuanya secara lengkap. Nah, di case saya pilih misalnya basic data 1, kemudian purchasing, kemudian ada PO tax, kemudian ada general plan data 1. Kalau misalnya ternyata, oh saya butuh nih accounting, nanti akan ada yang di-maintain, bagian ini juga bisa di-skip. Tapi kita bisa pilih dari awal, seperti itu. Kalau sudah, silakan di-continue. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan data di plan 1000, storage location-nya itu di 0001, masih dengan data di minggu lalu pilih continue atau enter untuk melanjutkan, dan Anda akan masuk ke screen tersebut satu persatu. Jadi view-nya sangat banyak, tidak bisa disebutin satu-satu. Detail semua view tersebut ada di kanan ini. Pilih aja baca satu-satu mulai dari basic data sampai kepada basic material seperti itu. Ya, ini dia ada banyak. Dan kita bisa menambahkan catatan-catatan di additional data, kita bisa akses organizational levelnya, sampai kita cek screen datanya. Semua shortcutnya juga sudah tersedia, bahkan kalau ini saya perbesar, ini ya, ini semua bisa kita next dari tombol di kanan ini, atau nanti akan ada isian-isian di sebelah kirinya, seperti itu. Baik, kita ikuti datanya. Nama material yang baru saja saya masukkan tadi adalah headlight extra bright. Jadi kalau misalnya di pekerjaan Anda nanti namanya misalnya buku, ya silahkan diisi saja gitu. Nah, di contoh saya pakai batch B, pagar-pagar. Kemudian satuannya adalah fish.
Lalu untuk material groupnya berada di 0003, maaf 002, bukan triple. 002 itu kalau kita periksa apa sih? Adalah perangkat elektronik ternyata. 002 lagi. 003 itu adalah perangkat yang tadi mechanical engineering, tapi dalam hal ini dia langsung sebutin 003 itu kalau mau susah banget nge-scrollnya bisa kita find seperti ini. Dan itu adalah bulbs, bola lampu harusnya. Kemudian untuk material groupnya, ini yang ketukar tadi. Material groupnya adanya di 003. Ini gross weight-nya ada di 4. 4 ini artinya 4 kilo, bisa kita isi juga, satuannya kilogram. Dan untuk net weight-nya ada di 3,8. Ini artinya berat bersih ya. Bahkan jika ternyata ada kebutuhan untuk Anda menginputkan sampai ke volume, lalu ada size-nya atau dimensinya, silahkan saja. Nah, di case kita kali ini hanya ada di ukuran satuan, material group, gross weight hingga net weight, dan unit weight-nya. Kalau sudah, enter untuk melanjutkan. Atau Anda juga boleh menggunakan panah di sini atau pindah klik satu-satu tab-nya. Seperti itu. Nah, ada koreksi nih, ternyata kita diminta mundur dulu. Ada bagian yang terlewatkan di poin F untuk transaksi kita. Boleh dong untuk akses ke additional datanya. Ternyata kita ingin menginputkan tambahan data di basic data 1. Ada data yang harus diisi. Dan sebelum sampai ke sana kita diminta dulu nih untuk isikan purchasing organization-nya biar bisa mundur gitu. Oke. Yang pertama di sini balik ke basic data 1, pilih additional data. Nah, nama bahasa Inggris dari headlight itu tadi adalah si headlight atau bola lampu itu adalah headlight. Nah, kita diminta untuk berikan catatan masukin bahasa Jermannya DA, kemudian kasih deskripsi headlight itu apa. Dalam hal ini adalah Scheinwerfer. Scheinwerfer extra hell B pagar-pagar. Ini contoh aja ya. Nah, kalau sudah, Anda tinggal kembali aja ke main datanya di tombol kiri atau Ctrl F3 untuk shortcut-nya. Nah, kalau sudah, Anda boleh next atau enter untuk melanjutkan yang akan menghantarkan Anda kembali ke halaman purchasing. Nah, di sini kita diminta untuk isi purchasing group-nya T pagar-pagar. Value key-nya itu 1. Ini berhubungan dengan purchasing value. Berapa hari nanti akan tiba, berapa hari remindernya, dan segala macam. Pilih 1, dan GR processing time-nya juga 1 hari. Jadi mungkin kita pesan hari ini, nanti proses pengirimannya cuma butuh atau 1 hari, nggak sampai 2 hari atau lebih, seperti itu. Kemudian Anda diminta untuk juga menambahkan choose create tax with quick info bottom left of screen in the purchase order tax area. Nah, sampai di sini sudah selesai di bagian PO-nya, kita pindah ke PO Tax. Nah, di sini dia akan kasih notifikasi ya, hanya untuk nge-remind saja bahwa ternyata udah ada nih data yang berkaitan dengan purchasing value key. Jika benar, tinggal dilanjutkan saja. Seperti itu. Nah, di bagian ini, kita akan maintain datanya sesuai dengan apa yang ada di dalam catatan. Kalau mau sama, boleh ya. Kalau mau dibuat dalam 2 bahasa juga boleh. Ini contoh kali ini, kita pakainya bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ini di-expand seperti ini, nanti ada isiannya seperti itu. Kalau misalnya mau buat baru, silahkan pilih new saja. Kita tinggal masukin misalnya dalam bahasa Jerman tadi. German, centang. Ya, salin lagi, buat lagi dalam bahasa Jerman. Berarti dalam hal ini adalah Scheinwerfer. Kemudian extra hell B pagar-pagar. Seperti itu. Atau dalam hal ini tanpa jeda ya. Bebas aja sih sebenarnya, jadi ini kembali kepada kita kebutuhannya gimana. Kemudian untuk yang English, kalau ini mau kita expand juga, nanti dia otomatis terisi mengikuti apa yang sudah kita input sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya ada banyak banget bahasa-bahasa nama lain dari produk kita tersebut yang mau diterjemahkan ke bahasa lain, dikasih catatan, silahkan saja. Kira-kira seperti itu contohnya. Dan selesai untuk bagian ini kita bisa melanjutkan. Caranya tinggal next atau enter saja, seperti itu. Pindah ke screen berikutnya. Ini kalau mau cepat bisa dari view yang sudah ke select ya. Dalam hal ini berarti di plan data storage 1. Seperti itu. Oke, ini menghantarkan saya ke halaman plan data storage 1. Kita diminta untuk mengisikan informasi yang berhubungan dengan storage bin-nya. Storage bin itu adalah semacam rak penyimpanan, ada nomornya di sini, manual dikasih data BL01 seperti itu. Ini adalah akhir dari pengisian data material kita, tapi sebenarnya masih banyak sekali
hal yang bisa kita isi, bukan hanya sampai di plan data, bahkan jika itu berhubungan dengan accounting, costing, segala macam, kita bisa lanjutin seperti itu. Nah, sampai di sini dirasa cukup, nanti kita akan pindah ke exercise berikutnya untuk menampilkan display material seperti itu. Kalau sudah, tekan save untuk melanjutkan. Dan akhirnya material atas nama T DSM 500YB pagar-pagar sudah berhasil di-create. Baik, untuk menampilkan material dari menu material, pilih saja display. Pilihannya display, jangan add key date, langsung displaynya saja. Kita select kembali view-nya, view apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya sesuai dengan view sebelumnya, ya tinggal dipilih saja, basic data 1 kah, kemudian di purchasing, kemudian purchase order tax, general plan data. Kalau misalnya ada tambahan sampai ke accounting, silahkan dipilih saja. Nah, dalam hal ini adalah default setting. Jadi kita tinggal pilih centang dan isikan kembali plannya di plan 1000, storage occasion-nya di 0001, dan enter untuk melanjutkan. Jadi semua isiannya sudah selesai. Itu saja akhir dari Create Material Master. Terima kasih, selamat mencoba.